Salam sehat dan salam biologi. Saya Yuda Pranata Pasaribu, nomor urut 46 dari kelas 12 IPA 5, akan menyampaikan presentasi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel sebagai tugas dari video presentasi biologi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengerti apa pengertian dari penyimpangan semu hukum Mendel. Pengertiannya yaitu menurut hukum Mendel pertama dan yang kedua, penyilangan monohibrid akan memiliki perbandingan fenotip F2 sebesar 1:2:1. Dan penyilangan dihibrid akan memiliki perbandingan fenotip F2 sebesar 9:3:3:1. Kenyataannya, tidak setiap penyilangan akan menghasilkan angka perbandingan yang dikemukakan pada hukum Mendel tersebut. Angka perbandingan fenotip F2 dapat berupa penjumlahan dari angka-angka yang dikemukakan oleh Mendel, sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan ini dapat diakibatkan oleh interaksi antar alel dan interaksi genetik. Yang pertama, interaksi antar alel. Saat kita membahas interaksi antar alel, kita juga akan membahas yang pertama kodominan, yang kedua dominansi tidak sempurna atau incomplete dominance intermediate, yang ketiga alel ganda, yang keempat alel letal. Yang pertama kita bahas yaitu kodominan atau kodominans. Kodominan adalah dua alel dari satu gen yang diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu bergenotip heterozigot. Contohnya alel-alel yang mengatur golongan darah pada sistem MN pada manusia dan menggunakan simbol LM dan LN. Contoh soal. Warna rambut Sapphira Thornton dipengaruhi oleh alel kodominan, yaitu warna merah oleh CRCR, warna rowan atau coklat kemerahan pada percikan warna putih oleh CRCW, dan warna putih oleh CWCW. Jika sapi berwarna rowan disilangkan dengan sesamanya, bagaimana fenotip F1? Maka parental pertama itu CRCW akan disilangkan dengan CRCW, memiliki genotip CR, CW, CR, CW. Apabila ini disilangkan, akan menghasilkan 25% berwarna merah, 50% berwarna rowan, 25% berwarna putih. Sehingga dapat disimpulkan, perbandingan fenotip F1 merah banding rowan banding putih adalah 1:2:1. Yang kedua, dominansi tidak sempurna atau incomplete dominance intermediate. Dominansi tidak sempurna terjadi ketika alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif dengan sempurna. Sehingga menghasilkan fenotip campuran pada individu bergenotip heterozigot. Dominansi tidak sempurna dapat kita temui pada bunga snapdragon, bunga pukul 4, atau mirabilis jalapa, dan ayam Andalusian. Yang ketiga, alel ganda. Alel ganda merupakan suatu gen yang memiliki lebih dari dua alel. Yang disebabkan oleh perubahan struktur DNA atau mutasi. Berikut merupakan contoh-contoh dari alel ganda. Yang pertama, golongan darah sistem AB0 pada manusia yang memiliki macam alel yaitu IA kodominan dengan IB, sedangkan IA dan IB dominan sepenuhnya terhadap I. Yang kedua, warna mata pada lalat buah. Pada lalat buah ini, warna matanya diatur oleh suatu seri alel dengan hierarki mulai dari yang lebih dominan ke yang lebih resesif. Yang ketiga, warna rambut kelinci.
Warna rambut kelinci dikendalikan oleh alel-alel dengan hierarki dominansinya. Alel ganda menyebabkan adanya polimorfisme. Polimorfisme itu adalah bertambahnya jenis fenotip yang mengarah kepada terbentuknya varietas-varietas yang berbeda pada suatu populasi. Yang keempat, alel letal. Alel letal adalah alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya karena alel tersebut berperan pada karakter dalam tubuh. Pengaruh alel letal dapat terjadi pada masa embrio sehingga menyebabkan kematian sebelum lahir atau kematian pada usia anak-anak hingga dewasa yang disebut subletal. Alel letal sendiri terbagi menjadi yang pertama alel letal dominan. Alel letal dominan adalah individu dengan genotip homozigot yang memiliki alel letal dominan akan letal atau mati sebelum lahir. Sedangkan yang bergenotip heterozigot akan mengalami subletal. Kalaupun yang bergenotip heterozigot ini hidup, dia akan mengalami cacat. Contohnya itu dapat kita lihat pada jenis ayam creeper yang disilangkan dengan ayam creeper. Akan memiliki genotip C besar C kecil, C besar C kecil. Keturunannya ada ayam jenis letal, ayam jenis creeper, dan ayam jenis normal. Ayam jenis letal ini akan meninggal sebelum dia lahir. Sehingga ayam yang bisa menetas itu hanya 75%. Yaitu 50% dari ayam jenis creeper. Dan 25% lagi jenis normal. Sehingga perbandingan fenotip ayam jenis normal dan creeper adalah 1:2. Yang kedua, alel letal resesif. Alel letal resesif hanya menyebabkan kematian pada individu yang bergenotip homozigot resesif. Individu dengan genotip heterozigot dan homozigot dominan akan tumbuh normal. Contohnya, sapi jenis Dexter disilangkan dengan sapi jenis Dexter. Akan memiliki genotip D besar D kecil, D besar D kecil. Maka keturunannya 25% sapi jenis Kerry, 50% sapi jenis Dexter, dan 25% sapi jenis Bulldog. Sapi jenis Bulldog ini akan letal atau mati sebelum dia lahir. Jadi, sapi yang hidup hanya 75%, yaitu 25% sapi Kerry dan 50% sapi Dexter. Yang ketiga, alel subletal. Alel subletal adalah homozigot dominan atau heterozigot resesif yang menyebabkan kematian individu pada usia anak-anak hingga dewasa. Contohnya, thalassemia minor disilangkan dengan thalassemia minor. Genotipnya T besar H kecil, T kecil H kecil, dan T besar H kecil, T kecil H kecil. Keturunannya ada 25% jenis letal thalassemia mayor, 50% anemia tidak parah thalassemia minor, dan 25% jenis normal. Penyebab yang kedua, interaksi genetik. Interaksi genetik adalah interaksi antara dua pasang gen non-alelik atau lebih yang menimbulkan fenotip-fenotip dengan rasio yang menyimpang secara semu terhadap hukum Mendel. Itu perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Dalam interaksi genetik kita akan membahas yang pertama atavisme, yang kedua epistasis dan hipostasis, yang ketiga polimeri, yang keempat kriptometri, yang kelima komplementer. Yang pertama akan kita bahas yaitu atavisme.
Atapisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya tanaman ros dengan tanaman pea akan menghasilkan walnut. Interaksi antar gen R dan P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Jika keturunan pertama F1 disilangkan, maka walnut disilangkan dengan sesamanya itu walnut akan memiliki genotip seperti berikut dan memiliki keturunan walnut sebanyak 9, ros 3, PA 3, dan single 1. Hal itu dapat kita ketahui dari tabel yang tertera pada gambar berikut ini. Yang kedua, epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Epistasis sendiri dibedakan menjadi yang pertama epistasis dominan. Epistasis dominan terjadi jika gen menutupi kerja gen lainnya bersifat dominan dan dapat menutupi gen dominan lainnya yang bukan sealel. Biasanya epistasis dominan akan memiliki fenotip F2 dengan perbandingan 12:3:1. Dari perbandingan 9:3:3:1. Ini dijumlahkan menjadi 12:3:1. Contoh epistasis dominan adalah persilangan terhadap karakter warna pada buah labu. Contohnya, labu putih kita silangkan dengan labu kuning. Keturunan pertamanya akan 100% labu putih. Diketahui bahwa gen P merupakan gen dominan terhadap P kecil dan gen K besar dominan terhadap K kecil. Pada keturunan pertama, gen P dan K berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P bersifat epistasis, menutupi terhadap gen K, dan gen K bersifat hipostasis, atau ditutupi oleh gen P. Apabila keturunan pertama disilangkan sesamanya, itu labu putih disilangkan terhadap labu putih, akan memiliki genotip P besar, K besar, P besar K kecil, P kecil K besar, P kecil K kecil. Hingga keturunan yang dimiliki adalah labu putih dengan perbandingan 12, dan labu kuning perbandingan 3, dan labu hijau dengan perbandingan 1. Yang kedua, epistasis resesif. Epistasis ini terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif dan dapat menutupi gen lainnya yang dominan baik sealel maupun tidak sealel. Biasanya epistasis resesif akan memiliki perbandingan fenotip F2 itu 9:3:4. Yang bersifat resesif akan dijumlahkan sehingga dapat perbandingannya 9:3:4. Contohnya adalah pada karakter warna tikus. Tikus berwarna hitam disilangkan dengan tikus berwarna putih dengan genotip B besar G kecil, B kecil G besar. Akan memiliki keturunan tikus berwarna abu-abu. Apabila tikus berwarna abu-abu disilangkan dengan tikus abu-abu, maka dapat disimpulkan akan menghasilkan tikus berwarna abu-abu sebanyak 9, tikus berwarna hitam sebanyak 3, dan tikus berwarna putih sebanyak 4. Yang ketiga, epistasis gen dominan rangkap. Epistasis ini terjadi jika dua gen dominan atau lebih menghasilkan satu fenotip
dominan yang sama. Contoh epistasis ini dapat kita temukan pada karakter bentuk kapsul biji tanaman Kapsela bursa pastoris atau shepherd's purse atau yang kita kenal kantong gembala. Apabila kantong gembala dengan kapsul biji segitiga homozigot disilangkan dengan kapsul biji oval, akan menghasilkan keturunan berupa kapsul biji segitiga. Apabila kapsul biji segitiga disilangkan dengan sejenisnya, maka perbandingan yang didapat yaitu 15 jenis kapsul biji segitiga dan 1 jenis kapsul biji oval. Yang keempat, epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif. Terjadi jika kondisi dominan, baik homozigot maupun heterozigot, pada salah satu lokus menghasilkan fenotip yang sama. Contohnya terjadi pada karakter warna biji gandum. Misalnya, gandum jenis ungu tua disilangkan dengan gandum jenis putih akan menghasilkan gandum jenis ungu tua. Pada persilangan yang kedua, gandum jenis ungu tua akan disilangkan dengan gandum jenis ungu tua, memiliki genotip A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Keturunan yang akan didapat 9 jenis ungu tua, 3 jenis ungu, 3 jenis ungu juga, dan 1 jenis berwarna putih. Sehingga dapat disimpulkan yang berwarna ungu terdapat 6, berwarna ungu tua ada 9, dan warna putih ada 1. Rumus dasarnya tetap perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang ini dijumlah, sehingga hasilnya 9 banding 6 banding 1. Yang ketiga, polimerik. Polimeri adalah interaksi 2 gen atau lebih, itu gen ganda, yang memengaruhi dan menguatkan satu sifat yang bersifat kumulatif. Jadi sifat yang dikuatkan itu memiliki sifat yang sama. Contohnya pada karakter warna biji gandum Triticum sp. Gandum berbiji merah disilangkan dengan gandum berbiji putih akan menghasilkan gandum berbiji merah. Apabila yang berwarna merah disilangkan sekali lagi dengan sejenisnya, maka dapat keturunan 15 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Yang keempat, kriptometrik. Kriptometri merupakan sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri. Tetapi, jika gen dominan tersebut bertemu dengan gen dominan lainnya, akan tampak pengaruhnya. Contoh kriptometri ini dapat kita temui pada persilangan Linaria maracona. Jenis merah disilangkan dengan jenis putih akan menghasilkan keturunan jenis ungu. Apabila jenis ungu disilangkan dengan sesamanya, akan memiliki genotip A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Sehingga rasio fenotip yang dapat kita simpulkan berwarna merah dapat 3, ungu ada 9, dan putih ada 4.
Yang kelima, komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen yang bersifat dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga menghasilkan fenotip tertentu yang memiliki sifat yang berbeda. Contohnya pada bunga sweet pea atau Lathyrus odoratus. Sweet pea berwarna putih disilangkan dengan sweet pea berwarna putih akan menghasilkan sweet pea berwarna ungu. Sifat C dominan terhadap P dan P besar dominan terhadap P. Dapat dilihat pada F1 bahwa kedua gen dominan, yaitu C besar dan P besar, yang memiliki sifat yang berbeda. Keduanya akan saling melengkapi dan membentuk individu yang baru. Itu bunga berwarna ungu. Apabila hanya terdapat gen C dan gen P, atau sebaliknya, maka akan tetap menghasilkan keturunan dengan sifat putih. Apabila keturunan ungu tadi kita silangkan dengan keturunan ungu lainnya, maka dapat kita ambil kesimpulan rasio fenotip warna ungu ada 9 dan warna putih ada 7. Jadi interaksi genetik itu pada dasarnya penjumlahan dari hukum Mendel yang mengatakan bahwa perbandingan keturunan fenotip F2 itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.